Haleluya. Salam sejahtera dan bahagia Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI Elsiade Magelang yang terkasih. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Berbahagialah kita yang kesukaannya membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, saat ini secara khusus kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 42. Dalam perikop Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Saya akan membacakan ayat ke-38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Bapak Ibu, saya beri judul renungan pada saat ini, suarakan kebenaran. Kita akan observasi kisah dalam perikop ini. Orang-orang yang ada di kisah tersebut adalah ada Petrus dan Yohanes, Rasul Yesus Kristus. Ada kepala pengawal dan orang-orangnya, imam-imam kepala, imam besar. Dan ada juga Gamaliel, seorang Farisi, ahli Taurat yang dihormati. Dan dia adalah salah satu anggota Mahkamah Agama. Kejadiannya di gedung Mahkamah Agama di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42 dikisahkan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes ditangkap oleh kepala pengawal dan orang-orangnya karena mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Dan karena mereka melakukan pengajaran dan pemberitaan Injil tersebut di bait Allah dan di rumah-rumah orang, Petrus dan Yohanes dibawa ke Mahkamah Agama. Mereka diinterogasi oleh imam besar, dicecar dengan banyak pertanyaan, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Mengapa? Mereka iri hati karena banyak orang, bahkan ribuan orang menjadi percaya pada pengajaran para rasul dan mereka menjadi pengikutnya. Petrus dan Yohanes dianggap sebagai ancaman bagi otoritas agama yang berlaku saat itu. Bahkan saking bencinya kepada ajaran Yesus yang diajarkan oleh para rasul, imam besar itu sampai tidak mau menyebut nama Yesus dalam interogasinya. Kita akan baca di Kisah 5 ayatnya yang ke-28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Lalu di hadapan imam besar itu, Petrus dan Yohanes tidak gentar sedikit pun. Bahkan semakin berkobar-kobar bersaksi tentang siapa Yesus Kristus yang mereka salibkan itu. Yesus yang telah mati sebagai tebusan dosa umat manusia. Dan Yesus yang dibangkitkan Allah dari kematian. Dia yang telah naik ke surga. Dia mau semua orang bertobat
dan menerima pengampunan dosa. Bapak Ibu mendengar pernyataan Petrus dan Yohanes yang berapi-api, pengajaran Petrus dan Yohanes yang berapi-api di hadapan para imam, kepala dan imam besar. Hal itu tentu saja membuat para imam di mahkamah agama itu tertusuk hatinya dan terbakar amarahnya. Geram sekali dan mereka sangat ingin menyingkirkan kedua rasul itu. Bapak Ibu sekalian, beruntung di situ ada Gamaliel, seorang Farisi ahli Taurat yang dihormati. Dia mampu melihat keadaan. Dia mendengar jawaban para rasul dengan pikiran yang jernih. Dia mengolah informasi secara lengkap. Dan pengajaran kebenaran yang didengarnya memenuhi kepalanya. Gamaliel tidak tutup mulut di depan imam-imam kepala dan imam besar. Dia sanggup mengendalikan keadaan genting itu. Gamaliel meminta para rasul itu dibawa keluar sebentar. Lalu Gamaliel berbicara, mengingatkan anggota mahkamah agama tentang sejarah pemberitaan suatu ajaran yang dibawa oleh seorang yang bernama Teudas, yang mengaku seorang istimewa dengan pengikut sekitar 400-an. Akhirnya Teudas tewas dan pengikutnya tercerai-berai dan lenyap. Begitu juga pengaruh dari seorang pemberontak yang bernama Yudas. Tentu bukan Yudas Iskariot dan bukan Yudas saudaranya Yesus. Yudas akhirnya juga tewas dan para pengikutnya tercerai-berai dan lenyap. Gamaliel mengingatkan mereka untuk mempertimbangkan baik-baik dan tidak bertindak gegabah terhadap para rasul Yesus itu. Gamaliel memberikan nasihat untuk tidak menghukum para rasul yang memberitakan Injil, tetapi memberikan mereka kesempatan untuk melihat apakah ajaran para rasul itu adalah dari Tuhan atau dari manusia. Nasihat Gamaliel itu diterima. Lalu mereka menyesah para rasul itu dan melepaskan mereka. Bapak Ibu Saudara, interpretasi dari perikop ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bila ada kebencian yang amat sangat, itu bisa merusak pikiran, mengganggu emosi, dan logika menjadi tidak rasional. Sehingga yang ada hanya ingin untuk membunuh dan membinasakan. Itu terlihat dari sikap para pemuka Yahudi, imam-imam kepala dan imam besar yang tidak bisa, tidak mau mendengar pengajaran tentang Yesus Kristus yang dibawa oleh para rasul. Mereka benci kepada para rasul tersebut dan iri hati terhadap hasil dari pengajarannya karena banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka ingin menghabisi Petrus dan Yohanes. Itu bisa kita lihat dan baca di ayatnya yang ke-33. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Bapak Ibu, pelajaran yang kedua adalah bagaimana seharusnya mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. Belajar dari Gamaliel, yaitu seni mengolah logika dan perasaan. Dengan melihat keadaan, menganalisis informasi,
dan memperhitungkan hasil dan resiko dari segala sesuatu, agar pertimbangan tersebut bisa untuk mengambil keputusan yang baik dan bijaksana. Bapak Ibu, kita belajar dari Gamaliel yang menggunakan pengalaman, keilmuan, dan sejarah, lalu membuka mulut untuk menasihati orang-orang yang sedang terbakar emosi. Gamaliel mengajak para pemuka agama Yahudi untuk membiarkan orang benar diperlakukan benar, yaitu membiarkan para rasul hidup dengan pertimbangan, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Itu dapat kita baca di ayatnya yang ke-38 dan 39. Bapak Ibu, yang ketiga, kita belajar dari Rasul Petrus dan para rasul yang lain yang memilih lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Pantang menyerah memberitakan Injil kebenaran, yaitu tentang Yesus yang adalah Mesias, dan bersaksi dengan berani tentang pengampunan dosa, anugerah keselamatan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Itu dapat kita baca di ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu, bagaimana kita mengaplikasikan firman yang kita pelajari? Yang pertama, mari tidak mudah menghakimi orang lain oleh kebencian, apalagi menghakiminya dengan rame-rame. Ingat, di dalam diri orang yang bersalah itu mungkin ada hal-hal yang benar. Ingat juga, mungkin kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih buruk. Kalau kita baca Roma 2 ayat 1, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Yang kedua, mari suarakan kebenaran. Belajar berpikir jernih saat berada di dalam situasi yang genting. Bila kita memiliki otoritas menyatakan kebenaran, jangan diam saja atau tutup mulut mencari kenyamanan diri sendiri. Saat ini banyak pengajaran sesat, banyak berita hoax, banyak pemutarbalikan fakta, dan banyak pemasaran kepalsuan. Dunia membutuhkan petunjuk dari penasehat yang berdiri dalam kebenaran dan mau menyuarakan kebenaran. Yang ketiga, mari menjadi bagian dalam pemberitaan Injil melalui teladan hidup seperti karakter Kristus, juga melalui kesaksian pengalaman hidup beriman kepada Kristus. Karena ajaran yang kita imani datangnya dari Allah yang kebenaran dan kelestariannya telah terbukti dan teruji. Bahwa ajaran yang kita ikuti adalah ajaran yang tidak dapat dilenyapkan, adalah firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu menikmati berkat-berkat Tuhan dan iman Bapak Ibu Saudara dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menceritakan kesaksian tentang kesembuhan, pertolongan Tuhan dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menggunakan chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan saat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus membantu setiap kami mengasihi, bukan membenci, berbicara dan melakukan kebenaran, bukan kefasikan atau kelaliman, serta berikan kami kesediaan
melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Injil. Bapa, terpujilah Tuhan, sebab Engkau melawat keluarga GPDI El Shaddai dan membawa kelepasan. Engkau menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan seperti yang telah Engkau firmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabimu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.